Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar jangan sampai kita berputus asa. Karena pintu tobat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sangat senang bagi orang yang bertobat. Orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Berbagai macam manusia tentunya, dengan karakter perbedaan watak manusia. Entah dia preman jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Medsos dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dimudahkan segala urusan kita, senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan lindungannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setiap kehidupan manusia, siapapun, baik diri saya pribadi dan juga sahabat Medsos dimanapun berada, memiliki masa lalu. Entah masa lalu yang bergelimangan dosa atau banyaknya dosa, buih bagaikan buih di lautan, bagaikan menumpuk seperti gunung. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar jangan sampai kita berputus asa. Karena pintu tobat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sangat senang bagi orang yang bertobat. Orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Berbagai macam manusia tentunya, dengan karakter perbedaan watak manusia. Entah dia preman jalanan, entah dalam kehidupan pelacuran, entah dalam kehidupannya menipu orang, berzina, bahkan merampok dan lain sebagainya. Masih ada pintu taubat bagi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah dosa yang sangat besar. Tapi dosa-dosa yang disebutkan tadi, sesungguhnya Allah mengampuni bagi hambanya yang bertaubat. Allah mengampuni dosa membun-bun, ya. Ketika dari Bani Israel, zamannya Bani Israel membun, bun-bun, paham ya? Karena kena PL kalau disebutkan dengan jelas. Ketika di zaman Bani Israel, ya, kemudian dia bertanya sampai 99, yang pada akhirnya ke 100-nya dia bertanya kepada, mungkin pada saat ini adalah orang soleh di zaman Bani Israel, yaitu memberikan tentang bahwa pintu taubat itu luas dan bisa diampuni jika dia mau bertobat kepada Allah. Yang pada akhirnya dia bertobat kembali ke jalannya Allah, dan kemudian diukur para malaikat. Malaikat pencatat kebaikan, malaikat pencatat keburukan, yang pada akhirnya si orang tersebut yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini diampuni, karena langkahnya yang menuju pintu tobat yang benar-benar sungguh-sungguh. Ketika di amal catat perbuatannya, dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di kisah Bani Israel. Boleh dicek ya sahabat media sosial dimanapun berada. Dan masih banyak sekali tentang kisah-kisah yang tentang pintu tobat ini sangat luas. Yang pada intinya adalah ketika kita melampaui batas berbuat kemaksiatan,
yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kuncinya adalah kita kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun permasalahannya. Karena pintu tobat Allah Subhanahu wa taala dibuka dengan seluas-luasnya untuk hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini singkat. Ada kehidupan di dalam kehidupan ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu sebaik-baiknya kehidupan atau tempat yang kita abadi adalah di akhirat nanti. Di dunia ini hanya sementara. Kita menjadi pewayang, kita menjadi pelakon. Yang semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sahabat media sosial dimanapun berada, jika kita terlalu jauh untuk menjalani kehidupan yang tak punya arah, entah tujuan hidup kita ini kemana, bergelimbangan harta, sehingga kita seenaknya berbuat maksiat, dengan banyaknya duit, mungkin kita bermabuk-mabukan, main judi, main cewek, dan berbagai macam jenis maksiat lainnya, sehingga itu semua akan merugikan diri kita sendiri, selain daripada perbuatan yang dilarang agama, dan juga tentunya membuat hati kita menjadi kotor dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika napas kita masih ada, jika kita masih bisa menyebut nama Allah, jika kita masih diberi kehidupan oleh Allah, maka segeralah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan satu-satunya. Dan semakin kita kelam, semakin dalam dosa, maka kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah akan menjauhkan diri kita. Banyaknya harta bukan berarti hidupnya bahagia. Banyak orang yang banyak harta melimpah, namun dia berantakan di dalam rumah tangganya. Namun dia stres, banyaknya hutang. Kita sering melihat orang yang banyak mobil, orang yang rumahnya bagus, orang yang harta bendanya banyak, belum tentu dalam kehidupannya. Karena banyaknya maksiat dan dosa yang pada akhirnya membawa malapetaka bagi dirinya. Banyak sekali orang yang justru malah ekonominya yang sedang-sedang saja atau bahkan minus. Tapi dia yang senantiasa selalu mengajak kebaikan dalam keluarganya, untuk berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya kita banyaknya harta benda yang justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup tujuan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, apa kehidupan dalam hidup kita ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diri kita ini tentunya yang akan mempertanggungjawabkan. Sahabat media sosial dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70, sebetulnya asbabun nuzul ini ayat ketika dari Ibnu Mas'ud, ya, bahwa ia bertanya kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW tentang perihal dosa yang paling besar. Rasulullah SAW kemudian menjawab, engkau membuat sekutu untuk Allah, yaitu menyekutukan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua manusia dan binatang, hewan, semuanya yang ada di muka bumi ini. Namun dia tidak
dia mempercayai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang sangat besar. Ini asbabun nuzulnya ayatnya. Dan kemudian padahal menciptakan ya. Ia bertanya lagi kemudian, apalagi ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, membunbun. Nah, membun tidak saya sebutkan, membunbun, paham ya? Membunbun, yaitu anak-anakmu karena takut makan besertamu. Jadi takut kelaparan, takut apa, sehingga dia membunbun anaknya. Nah, ini dosa yang amat sangat besar, menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Ini asbabun nuzulnya ayat turun. Kemudian bertanya lagi, ya. Kemudian apa lagi? Rasulullah SAW menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketika Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Kata Rasulullah SAW menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, barulah turun ya ayat ini. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika yang ketiga ditanya, yang selain daripada yang pertama itu adalah menyekutukan Allah, ya, ini dosa yang amat sangat besar. Dan juga yang kedua adalah membunbun anaknya karena ketakutan, dia takut kelaparan, takut apa segala macam. Dosa yang amat sangat besar. Banyak sekali ya orang yang sampai membunbun bareng-bareng, bun bareng-bareng sama keluarganya. Karena apa? Takut kelaparan. Dengan perekonomian yang sangat di bawah kelas menengah. Sungguh sangat dasar ini ya. Dan kemudian yang ketiga tadi, yaitu kau menzinai istri tetanggamu. Barulah turun ayat ini dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70. Mari kita sama-sama baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakhin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa kecuali man, orang yang taba bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila dan mengerjakan amal solehan, kebajikan, amal soleh kebajikan. Faulaika maka mereka itulah yubadilullah, Allah akan mengganti sayyiatihim, kejahatan mereka, hasanat dengan kebaikan, diganti yang tadinya dia berbuat jahat maka menjadi baik. Karena apa? Karena mengerjakan amal yang soleh, amal kebaikan, beriman kepada Allah. Wa kana Allahu dan Allah Ghafuron, Maha Pengampun, Rahimah, dan juga Maha Penyayang. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala yang tadi asbabun nuzulnya tentang turunnya ini ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Furqan ayat 70, Allah sangat mencintai orang-orang. Bahkan kejahatan pun akan diganti dengan kebaikan. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Jadi pintu tobat Allah ini sangat luas. Jangan tobat samba. Jangan ketika kita melakukan kejahatan, kemudian kita bertobat, diulangi lagi. Jangan seperti itu. Pentingnya ilmu agar kita punya rem. Pentingnya punya sahabat, pentingnya punya teman yang mengingatkan kita dalam kebaikan. Agar apa? Agar senantiasa kita terjaga dalam lingkungan maksiat dan dalam lingkungan. Jadi kita punya filter. Nah, ini pentingnya kita. Kita ikut kajian, atau setiap malam minggu, atau seminggu berapa kali, 2 kali sehari. Ini pentingnya kita. Mencari teman yang baik. Kalau ketika kita bertobat, kemudian kita sendiri melakukan amal soleh dan lain sebagainya, akan timbul nanti. Muncul godaan-godaan yang sangat amat besar. Kalau kita tidak punya pondasi, kita tidak punya teman yang selalu mengingatkan, watausobil haq watausobil dan mengajar kebaikan, kita akan kembali lagi. Maka dari itu, pentingnya kita senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, sahabat kita juga, ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, beriman lagi kepada Allah, kejahatan akan ditutupi dengan kebaikan yang sesuai dengan Al-Furqan ayat yang ke-70 tadi. Yang asbabun nuzulnya adalah ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ditanya, ya Rasul, dosa apa yang amat besar? Menyekutukan Allah yang tadi, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita percaya dengan yang selain Allah, dukun dan lain sebagainya. Ini dosa yang amat sangat besar. Dan kemudian apa tadi? Membunuh anaknya karena ketakutan, kelaparan, dan sebagainya banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Yang tidak kita ketahui, mungkin yang belum ke-expose oleh media sosial. Dan masih banyak terjadi seperti ini. Karena sulitnya mencari ekonomi. Banyak sekali saudara-saudari kita yang sampai rela meminum sesuatu yang auzubillah min dzalik sehingga menjadikan kematian dalam keluarganya. Dan juga yang tadi, yang ketiga adalah apa? Menzinai istri tetangganya atau kepada orang lain. Dosa yang amat sangat besar. Sahabat Mesos dimanapun berada, ketika kita lupa akan kewajiban kita perintah Allah, maka istighfarlah, maka merenungkan dirilah bahwa semua yang kita perbuat itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus kembali kepada Allah dan mencari solusi bagaimana agar menjadi jalan keluarnya. Semua itu pasti ada jalan keluarnya. Setiap problematika masalah pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Maka dari itu kita harus kembali kepada Allah. Kita harus bekali dengan keimanan yang sungguh-sungguh bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, hanya fata morgana, yang semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebaik-baik tempat nanti di akhirat nanti. Dunia cuma hanya sudah gurau. Kadang kehidupan di atas, kadang kehidupan di bawah, kadang roda ini berputar. Kadang susah, kadang hidup senang, kadang hidup sempit, lapang, dan lain sebagainya. Semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan kebaikan, amal soleh. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa dalam lindungan Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberikan jalan keluar bagaimana solusi yang akan dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Masih banyak ayat tentang taubat juga. Di dalam Al-Quranul Karim, surat At-Tahrim, ya. Surat At-Tahrim, yaitu ayat 8. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, tubu, bertobatlah kalian, ilallah, kepada Allah, taubatan, dengan taubat nasuha, dengan semurni-murninya atau sungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh, agar kita senantiasa bertobat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan semurni-murninya, dengan yakin bahwa pintu tobat Allah sangat luas dan akan diampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Maka Allah akan mengampuni dosa yang kita perbuat, tidak diulangi lagi, tidak melakukan hal-hal yang dilanggar lagi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Kemudian ada lagi ayat yang tentang obat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina, yang asrafu, melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, la taqnatu, jangan kalian berputus asa, la taqnatu, jangan kalian berputus asa, dari rahmatillah, rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, dia mengampuni, az-dzunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya, dosa-dosa semuanya. Innahu, sesungguhnya dia, dia al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Jangan putus asa. Pada intinya kita adalah jangan putus asa. Allah maha pengampun, maha penyayang. Sekelam apapun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni selagi kita tidak menyekutukan Allah dan kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituntun oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh-contoh untuk dalam kehidupan keseharian kita. Maka sekelam apapun dosa kita yang kita lakukan, mungkin banyaknya buih di lautan, numpuk seperti di gunung, lebih tinggi daripada gunung pun, Allah akan ampuni dosa yang kita lakukan, asal kita kembali kepada jalan yang benar. Karena Allah maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Sahabat Mesos dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ya, yang diriwayatkan, hadis yang pertama nih, Allah bahagia saat hambanya taubat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh Allah lebih bahagia dengan taubat hambanya yang melebihi bagiannya seorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Sekali lagi, Allah bahagia saat hambanya bertaubat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim.
Sungguh Allah lebih bahagia dengan taubat hambanya yang melebihi bahagianya seorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Ini di zaman Nabi. Ketika pada saat itu ya sahabat Nabi ada yang hilang untanya dan kemudian kembali ketemu, entah kemana untanya, pergi kemana, dan kemudian kembali diketemukan oleh pemiliknya. Itu bahagia banget. Contoh hal sepelenya, kita kehilangan HP misalkan, entah kita dalam perjalanan, kemudian entah kita di pasar, entah kita dimanapun lah kita berada, dan kemudian kita ada yang mengembalikan atau kita menemukan lagi itu HP. Bagaimana senangnya minta ampun. Senang kita. Nah begitupun kita bertobat kembali kepada Allah. Sama senangnya. Lebih daripada yang tadi. Hilang untanya atau hilang HP-nya. Senang kita, gembira. Aduh, HP kita kembali lagi. Unta kita kembali. Barang hilang kita kembali. Alhamdulillah. Nah ini. Sama seperti halnya kita kehilangan barang dan kemudian ketemu lagi. Ada kehidupan baru lagi nanti. Makanya bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah dan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu hadis yang pertama. Dan kemudian hadis yang kedua, ya, kita jabarkan. Pintu tobat selalu terbuka. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, ya. Tangan di sini ya, dalam artian itu para malaikat-malaikatnya Allah. Karena Allah tidak punya tangan. Ayo kajiannya ada lagi ilmunya ini. Ya, kalau yang awam bertanya lah, kok masa Allah punya tangan ya? Bukan begitu ininya maksudnya. Di malam hari untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di siang hari dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu bertobat kepada Allah, Allah membukakan pintu taubatnya. Ya. Ketika dia berbuat dosa di siang hari atau di malam hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya di malam hari. Apalagi dia berbuat dosa di pagi hari, siang hari, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya di malam hari. Terus begitu. Ya. Artinya apa? Artinya dengan kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuni hambanya, dosa-dosa hambanya, jika dia bertobat dan jika dia melakukan perbuatan dosa dan kembali kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa yang dia lakukan. Nah, mungkin dosa-dosa masa lampaunya dia, ya, dosa-dosa yang dia pernah perbuat dari pezina, atau dosa-dosa yang dia perbuat dari pemabuk, atau dosa-dosa dia yang menyekutukan Allah, kembali kepada Allah biar diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa sehebat apapun, dosa jangan sampai kita menyekutukan Allah kemudian kita sampai wafat, meninggal. Nah, itu dosanya tidak akan diampuni selain tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru diampuni ya, sampai kerongkongan kita beristighfar atau kita bertobat kepada Allah. Insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semua orang pasti memiliki dosa dalam hadis riwayat Tirmizi. Pasti setiap orang. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan dari sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Setiap anak Adam dan Hawa, ya, bapak moyang kita, itu pasti memiliki dosa. Anak Adam tersendiri pun memiliki dosa. Qabil dan Qabil. Ya, ketika berebut wanita, ya, ketika ingin dijodohkan, ada yang tenggang rasa atau sirik. Nah, di situ ya dosa paling pertama Qabil dan Qabil itu, yang salah satunya ya, di antara salah satunya yang tidak terima karena dijodohkan dengan yang dia tidak diinginkan, akhirnya membunuh saudaranya. Ya, panjang ini
kajiannya ya. Kembali kita ke 4. Doa taubat yang diajari Nabi ya. Sayyidul Istighfar. Panjang ini mah. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ini panjang ya ini mah. Tentu dengan istighfar aja, astagfirullahaladzim. Jika kita melakukan kesalahan, kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat media sosial dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dijaga oleh Allah. Dan jika ada kesalahan, kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Jika ada yang salah dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa akhir penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.